Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya terkait dengan Pak Sandi ini kok baru sekarang keluar-keluar begitu kan. Katanya ya Anies teken 3 surat perjanjian termasuk hutang piutang ya dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Pak Sandiaga Uno ya kalau tidak bersama Anies Baswedan ya saya rasa tidak menjadi wakil begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi elektabilitas Pak Sandi ya dia hanya mengandalkan modal begitu kan. Kan betul betul tahu sendiri begitu kan. Tetapi perjanjian inilah yang kemudian kita tahu siapa sebenarnya yang punya utang piutang. Apakah perjanjian ini kalau lolos ya Pak Sandi tidak tidak harus Pak Anies Baswedan tidak harus bayar dan sebagainya. Mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas juga begitu kan. Seperti ini. Ini ya komentar netizen, kalau gubernurnya bukan Anies Baswedan, Sandi belum tentu bisa jadi wakil gubernur. Kalau dia merasa keluar duit yang wajar, masa mau jadi wagub nggak ngeluarin duit ini? Sekarang mau minta duitnya balik, kenapa? Karena merasa modalin, udah jadi menteri masih picik. Ini dari komentar dari Helme Felis begitu kan. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Yang heran Erwin Aksa itu kawan baik Pak Anies Baswedan loh. Kok ujuk-ujuk berbicara seperti itu di podcastnya Bang Akbar Faisal. Dia juga ponakan JK ya. Sementara Pak JK itu guru politik Pak Anies Baswedan saat ini mendukung penuh dengan Pak Anies Baswedan. Nah itu mulutnya pendukung ya Prabowo udah sama kayak cebong, ketularan cebong ya. Ya bisa jadi begitu kan. Ini gelombang Anies mania memang luar biasa. Semua kandidat capres auto nyongsap saat berhadapan dengan Anies Baswedan. Tabiat pecundang adalah lakukan segala cara untuk menghentikan Anies Baswedan. Dari ciri paling halus sampai paling kotor. Semoga Allah menjaga Anies Baswedan, rakyat yang ingin perubahan. Betul, amin ya rabbal alamin. Bahkan soal perjanjian utang piutang sudah clear dan sebenarnya itu bukan utang untuk pribadi tapi terkait pembiayaan kampanye dan dianggap lunas jika mereka menang. Berikut keterangan Sudirman. Ini banyak sekali begitu kan. Ini ramai membahas janji yang sudah lewat dan sifatnya tertutup. Sementara ada yang janji ini untuk forum terbuka dan banyak dokumentasinya malah nggak ditagih dan dipersoalkan. Betul sekali. Kenapa Pak Sandi kok bisa menagih janji itu begitu kan? Karena merasa sudah punya modal besar, mungkin merasa kecewa hari ini begitu kan? Karena di satu sisi kalau menurut saya pribadi janji politik Pak Sandi itu luar biasa kepada masyarakat DKI Jakarta begitu kan. Kalau hitung-hitungan seperti itu kan sudah jelas begitu kan. Jadi kalau tidak mengeluarkan modal dia tidak bisa menjadi wakil kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Logika kita itu logika seperti itu begitu. Maka ya banyak yang mengomentari terkait dengan Pak Sandi begitu kan. Ada spekulasi ini dan itu kok baru keluar hari ini begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Pelajaran buat orang-orang yang mau ngutangin, pilih kalau ngutangin, apalagi ngutangin kalau orang punya cecunggu. Cecunggu akan maju duluan membela jilatannya. Asem, baru nyagup atau utangnya 50 miliar, gimana pas nyapres bisa triliunan entar utangnya. Ya, itulah pada hakikatnya orang-orang yang berbicara seperti itu ya tidak tahu tentang dunia politik kita begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya alangkah baiknya menurut saya pribadi ya itu harus clear begitu kan. Di mana letak logikanya? Apakah benar-benar Pak Anies Baswedan punya utang seperti itu begitu kan? Dan pada akhirnya kedua-duanya belum memberikan klarifikasi begitu kan, masih A, si B dan si C begitu. Bahkan istana capek menutupi biaya pemilu gede, itu mah bocorin goblok ini. Pengusaha terjun ke politik kok gitu kali ya, setelah habis manisnya sebagai wagub mengungkit dana yang dikeluarkan sebagai utang. Masyarakat aja ikhlas walaupun seperak tapi besar artinya mereka gimana. Ya itulah pada hakikatnya ya kita tahu bahwa ini politik itu bisa cari bisa tidak begitu kan, tergantung siapa yang maju begitu kan. Bacalah berikut ini. Kekuasaan kesetiaan tahun 2009 Megawati benar-benar butuh kemenangan melawan SBY. Dia sudah kalah 2024.
Tapi dia tidak menyerah menyusun strategi baru ini. Waktu kau nyalon ya pilpres, rakyat Indonesia menyumbang puluhan miliar untuk kampanye. Ada yang jual mobil, jual motor, sekarang mereka kau hianati dan duduk di kursi menteri. Pendukung kau tak minta uangnya kembali, coba saja mereka minta uangnya, mereka minta lagi mobil motornya. Betul begitu kan. Memperjuangkan Pak Sandi itu luar biasa begitu kan, dengan Anies Baswedan begitu kan. Akhirnya yang terjadi itu adalah kemenangan luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies teken 3 surat perjanjian termasuk hutang piutang dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Pak Sandiaga dengan Anies Baswedan belum memberikan klarifikasi sampai hari ini begitu kan. Ini Anies Baswedan disebut-sebut menaikkan setidaknya 3 surat perjanjian dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Bahkan dia mengatakan surat perjanjian yang pertama diteken bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukung untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga diteken oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Kok masih hitung-hitungan sekarang begitu ya? Ada apa begitu kan? Ya dari dulu ya calon presiden, calon wagub, calon apapun ya dia kalah begitu kan. Tidak menghitung menghitung seperti ini begitu kan. Kok dihitung semuanya begitu kan. Mungkin ya Pak Sandi sudah kecewa kepada Anies Baswedan ya, di satu sisi Anies Baswedan sudah menjadi calon presiden begitu kan. Mau tidak mau ya itu harus diungkit. Pasti mengatakan seperti itu logika kita begitu kan. Ini bahkan surat perjanjian ya, menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadlizon. Bahkan Fadli menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Bahkan banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi baik Gerindra maupun pihak Anies Baswedan yang kini dicalonkan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sebagai bakal baca pres di pemilu 2024 belum buka suara soal perjanjian itu. Coba kalau Anies Baswedan menjadi wakil Prabowo atau Prabowo menjadi wakil Anies, apa yang terjadi begitu kan? Apakah uang itu masih diungkit kembali? Saya rasa itu perjanjian politik begitu kan. Tidak perlu kita ungkap secara etika begitu kan. Kenapa kok baru keluar hari ini Pak Sandi kan? Di mana letak etika politiknya begitu kan? Ya, kalau memang masa menyangkut utang piutang seharusnya tidak perlu kita berkuar-kuar di sini begitu kan. Tetapi ada ya temui Pak Anies Baswedan begitu kan, kalau dia punya hutang. Tetapi kalau dia janji politik berbeda begitu kan. Janji politik dengan piutang itu beda begitu kan. Di mana-mana menjadi wakil itu harus mengeluarkan uang juga begitu kan. Di satu sisi tidak punya popularitas dengan elektabilitas begitu kan. Perjanjian kedua adalah terkait dengan pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum ya Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal. Bahkan perjanjian ini yang dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksara sendiri dan pengacara Sandiaga Uno, Rizkyana. Bahkan surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus Gai Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2024 silam. Ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini ya juga diungkap oleh Erwin Aksa di tayangan Akbar Faisal. Bahkan Erwin mengatakan Anies Baswedan yang menaikkan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat perjanjian hutang piutang ini disusun oleh Rik yang belakangan diangkat menjadi komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baik ya, Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno belum menjelaskan tentang 2 surat perjanjian terakhir di atas. Akbar Faisal sendiri mengatakan akan mengundang Anies dan timnya untuk memberikan klarifikasi. Ya, klarifikasi begitu kan. Kalau dia punya utang piutang terserah, janji politiknya di mana begitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi dalam dunia politik itu tidak ada utang piutang, yang ada itu adalah janji politik begitu kan. Misal kalau dia misalnya terpilih menjadi calon gubernur atau bupati yang A, tugasnya apa, tupoksinya apa, kira-kira seperti itu begitu kan. Ya kalau semisal ada
yang hutang piutang, ya tidak perlu keluar-keluar seperti ini begitu kan. Kita harus temui Anies Baswedan begitu kan. Apa susahnya menemui mereka? Kan begitu logika kita begitu. Ya di satu sisi ya tahu sendiri ya, manuver politik hari ini kan sudah tahu begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.